Kekayaan dari 3 orang di desa ini datang tanpa usaha. Hidup mereka naik drastis. Dan malam ketika semua ditagih, desa ini tidak pernah sama lagi. Ini bukan tentang harta, tapi ini tentang harga yang harus dibayar. Saya masih ingat bagaimana semuanya bermula. Sebuah masa ketika tidak ada seorang pun yang benar-benar sadar bahwa desa kecil kami sedang menuju sesuatu yang aneh. Sesuatu yang jauh lebih gelap dari sekedar gosip tentang keberuntungan mendadak. Pada waktu itu, semuanya tampak biasa. Harmoni antar warga masih terasa, dan matahari sore yang jatuh di antara pepohonan sawah masih memberikan rasa aman yang sulit dijelaskan. Namun perlahan, perubahan-perubahan kecil mulai muncul, seperti retakan halus di kaca jendela. Hampir tidak terlihat, tapi membawa firasat buruk. Dan semuanya bermula dari 3 orang. Pak Dharma, Bu Jaya, dan Bu Rini. Ketiganya bukan orang baru di desa, bukan juga orang penting. Mereka hanya warga biasa, sama seperti kami yang lain. Hidup sederhana, rumah sederhana, pekerjaan yang tidak jauh berbeda dari kebanyakan orang di desa. Saya sering melihat mereka lewat jalanan depan rumah saya, menggunakan pakaian yang sama dari hari ke hari. Bahkan mereka tidak pernah menonjol dalam hal apapun, tidak pernah terlihat iri, tidak pernah terlihat ambisius, dan tidak pernah terlihat berusaha lebih keras dari orang lain. Hidup mereka stabil, itu saja. Tapi kemudian, dalam waktu yang terlalu cepat untuk dianggap normal, semuanya berubah. Awal perubahan itu tidak begitu mencolok, mungkin karena kami tidak terlalu memperhatikan, atau mungkin karena kami terbiasa menganggap keberuntungan sebagai sesuatu yang terjadi pada siapa saja. Namun tiba-tiba saja, rumah Pak Dharma yang biasanya tampak kusam berubah menjadi rumah yang dengan dinding baru. Catnya cerah, halamannya dirapikan, dan pagar besi hitam yang besar berdiri menggantikan pagar kayu. Saya masih ingat saat pertama kali melewati rumah itu setelah renovasi. Saya bahkan sempat berhenti sebentar, berdiri di depan gerbang sambil menatapnya lama. Rasanya seperti melihat rumah orang kota yang tidak seharusnya berada di desa. Saya tidak sendirian, banyak warga lain yang melakukan hal yang sama. Kami saling bertanya-tanya, dari mana Pak Dharma mendapatkan uang sebanyak itu? Renovasi rumah bukan hal kecil, apalagi ukuran rumah Pak Dharma jauh lebih besar dari rumah-rumah di sekitarnya. Tetapi hal itu hanya awal. Beberapa hari kemudian, mobil terbaru parkir di depan rumahnya. Mobil itu begitu mengkilap, warnanya mencolok, dan jelas bukan tipe kendaraan yang dibeli dengan gaji petani atau pekerja harian. Sementara itu, Pak Jaya tidak mau kalah. Rumahnya pun berubah drastis. Yang awalnya lantai tanah berubah menjadi lantai keramik yang mengkilap. Temboknya diplester rapi dan satu mesin cuci baru terlihat dari jendela ruang tengah. Istrinya mulai memakai perhiasan emas, baju baru, dan tas yang saya yakin tidak murah. Setiap sore, suara musik dari pengeras suara terdengar dari dalam rumah. Semua barang yang muncul di rumah itu bukanlah barang-barang yang belakangan ini sedang didiskon besar. Itu adalah barang-barang mahal. Kemudian menyusul Bu Rini. Yang satu ini membuat warga terperangah karena rumahnya, yang dulu kecil dan lembab, berubah menjadi rumah bertingkat dengan cat putih bersih dan pintu kayu jati yang besar. Pada malam tertentu, rumah itu terang benderang. Bahkan ketika warga lain sudah mematikan lampu untuk menghemat biaya listrik. 3 rumah, 3 perubahan besar, dan semuanya terjadi dalam waktu yang hampir bersamaan. Pada mulanya, kami hanya mengira mungkin ketiganya mendapat warisan, atau mungkin ada usaha yang tiba-tiba sukses. Desa kami sering punya anggapan seperti itu, bahwa rezeki bisa datang kapan saja jika Tuhan sudah mengizinkan. Tapi semakin lama, semakin terlihat bahwa
ada sesuatu yang tidak wajar. Orang-orang mulai memperhatikan bahwa tidak ada satupun dari mereka yang benar-benar bekerja lebih keras dari sebelumnya. Tidak ada bisnis baru, tidak ada panen besar, tidak ada apapun yang terlihat menjadi sumber uang mereka. Saya masih ingat duduk di warung kecil dekat persimpangan saat beberapa warga mulai membicarakannya. Kalimat yang sering muncul adalah, "Itu kayak mendadaknya aneh, seperti tidak pakai proses. Seakan-akan uang itu jatuh dari langit dan hanya menyasar 3 orang itu." Waktu itu saya tidak ingin terlalu cepat curiga, karena bukan tempat saya untuk menilai kehidupan orang lain. Tapi perubahan mereka bukan cuma soal kekayaan yang datang begitu cepat. Ada hal-hal kecil yang kami perhatikan setelahnya. Hal-hal yang awalnya dianggap biasa, namun lama-lama terasa menyimpang. Contohnya Pak Dharma, yang biasanya ramah, selalu menyapa siapa saja di jalan, tiba-tiba berubah menjadi orang yang jarang keluar rumah. Jikapun keluar, wajahnya tampak pucat. Matanya seperti kurang tidur, seperti sedang memikul beban yang tidak terlihat. Dia bukan lagi sosok yang ceria seperti dulu. Ada sesuatu pada dirinya yang tampak berat, seakan-akan kekayaan justru membawa sesuatu yang tidak nyaman. Pak Jaya juga berubah. Selama bertahun-tahun, dia terlihat bersama keluarganya. Tetapi setelah kaya mendadak, dia sering bepergian sendirian. Kadang tengah malam, terdengar suara motornya menyala, pergi entah kemana. Beberapa warga mengaku melihatnya berjalan sendirian di dekat sungai pada jam-jam yang mustahil orang keluar rumah. Orang biasa mungkin akan mengira itu hal sepele, tetapi bagi warga desa yang sangat memperhatikan pola hidup satu sama lain, itu bukan hal biasa. Dan Bu Rini, yang awalnya lugu dan jarang bicara, mendadak sangat pendiam. Kadang, beberapa tetangga melihatnya hanya berdiri di depan pintu rumah pada malam hari. Tidak bergerak, seperti sedang menunggu sesuatu yang datang dari arah gelap. Pernah juga dia terlihat berbicara sendiri di halaman belakang. Saat dipanggil, dia kaget seperti baru sadar dari lamunan panjang. Ketiganya menjadi lebih tertutup. Tidak ada yang tahu dari mana uang mereka datang. Jika ditanya secara langsung, mereka hanya menjawab singkat, "Rezeki sudah datang." Tidak lebih dari itu. Tidak ada penjelasan yang masuk akal. Dan mereka tidak pernah mau berbagi cerita. Di desa, kabar beredar seperti api. Semakin banyak orang yang mulai membicarakan kemungkinan bahwa kekayaan itu berasal dari hal-hal yang tidak wajar. Beberapa warga mulai bicara perlahan tentang kemungkinan pesugihan. Mereka tidak menyebutnya secara langsung pada awalnya, hanya berbisik bahwa ada cara tertentu untuk mendapatkan uang cepat, tetapi cara itu selalu memiliki konsekuensi besar. Ada pula yang berkata bahwa ada tempat di luar desa, jauh di pinggir hutan, tempat orang-orang putus asa datang untuk membuat sebuah perjanjian. Tidak ada yang pernah berani mendatanginya, tetapi rumor tentang tempat itu sudah lama beredar. Waktu terus berjalan, dan perubahan mereka semakin jelas, semakin tidak wajar. Sebagai contoh, meskipun mereka memiliki banyak uang, mereka tidak pernah terlihat benar-benar senang. Wajah mereka tidak pernah memancarkan kebahagiaan, justru terlihat seperti orang yang selalu dihantui sesuatu. Saya sering melihat Pak Dharma berdiri di jendela rumahnya malam-malam, menatap kosong ke arah jalan. Pak Jaya sering terlihat ketakutan tanpa alasan, dan Bu Rini semakin sering mengurung diri. Jika ada hal yang semakin membuat saya curiga, itu adalah perubahan dalam keluarga mereka. Keluarga Pak Dharma mendadak sering berdebat. Bahkan terdengar sampai ke rumah-rumah tetangga. Istrinya sering menangis pada malam hari. Keluarga Pak Jaya juga mengalami hal yang sama. Anaknya yang biasanya ceria menjadi murung, sering sakit, dan sering terlihat seperti tidak tidur. Sementara keluarga Bu Rini mulai jarang muncul di luar rumah, dan beberapa kali terdengar suara seperti orang berteriak, tetapi langsung terhenti begitu saja. Saya masih bisa mengingat satu momen dengan jelas. Suatu sore, saya sedang duduk di dekat sawah ketika Pak Dharma lewat.
Dia berjalan pelan, langkahnya berat, dan matanya menatap jauh seperti sedang melihat sesuatu yang tidak bisa dilihat orang lain. Ketika dia melihat saya, dia tersenyum tipis, tetapi senyuman itu sama sekali tidak menunjukkan kebahagiaan. Itu lebih seperti upaya untuk mempertahankan wajah normal. Lalu dia berkata dengan suara pelan, "Kadang sesuatu yang kita minta datang dengan harga yang tidak kita tahu." Kalimat itu membuat saya terdiam. Tidak ada penjelasan tambahan. Dia hanya berjalan pergi meninggalkan saya. Di warung dekat persimpangan, di mana para warga biasa ngumpul setiap sore, suasana mulai berubah. Biasanya orang-orang ngobrol soal harga beras, panen, atau kabar dari kampung sebelah. Tapi sejak ketiga orang itu tiba-tiba kaya, arah pembicaraan selalu menuju ke mereka. Bahkan kalaupun pembicaraan awalnya tentang hal lain, tetap saja akhirnya kembali ke topik yang sama, seakan ada magnet yang menarik semua ke sana. Saya sering mendengar bisik-bisik itu waktu sedang beli kopi atau sekedar mampir sebentar. Tetapi lama-lama, suara-suara pelan itu makin jelas. Ada nada ketakutan di dalamnya. Ada kekhawatiran yang disembunyikan. Orang-orang mulai menghubungkan satu hal ke hal lain, dan hasilnya selalu berujung di kesimpulan yang sama. "Itu bukan rezeki biasa," kata seorang bapak tua sambil menunduk. "Kalau rezeki biasanya bawa berkat. Ini kok malah bawa musibah." Orang di sebelahnya langsung menimpali dengan cepat. Saya dengar anaknya Pak Jaya jatuh sakit. Beberapa orang hanya mengangguk, tidak berani berbicara terlalu keras. Dalam budaya desa, menuduh seseorang pakai pesugihan bukanlah hal kecil. Ada batas yang tidak boleh dilanggar. Tetapi saat gosip mulai muncul, tanda-tanda kecil yang dulu dianggap kebetulan mendadak tampak seperti potongan puzzle yang saling terhubung. Saya awalnya tidak terlalu percaya. Menurut saya, desa memang mudah panik. Kadang masalah kecil dibesar-besarkan. Tapi saya ingat dengan jelas saat pertama kali mendengar kabar tentang keluarga Pak Dharma. Waktu itu istrinya tiba-tiba jatuh sakit. Bukan sakit yang spesifik, tidak ada diagnosa jelas. Satu hari baik-baik saja, keesokan harinya dia langsung seperti kehilangan tenaga. Dia dibawa ke klinik desa, tapi dokter tidak menemukan apapun. Katanya mungkin kecapean, tapi warga melihat ada sesuatu yang berbeda di wajah istrinya. Matanya terlihat seperti sedang menyimpan ketakutan yang tidak bisa dijelaskan. Lalu terjadi lagi hal yang sama pada keluarga Bu Rini. Adik laki-lakinya yang tinggal serumah tiba-tiba hilang selama 2 hari. Tidak ada jejak, tidak ada petunjuk, dan akhirnya ditemukan di dekat sungai, duduk sendirian dengan pakaian basah, seperti baru mengalami mimpi buruk panjang yang membuatnya tidak bisa bicara. Saat dia ditanya apa yang terjadi, dia hanya menggeleng pelan dan menangis. Tidak ada yang berhasil membuatnya berbicara sampai beberapa hari. Sementara keluarga Pak Jaya mengalami kejadian yang berbeda. Anak bungsunya sering tiba-tiba pingsan tanpa sebab, kadang di depan rumah, kadang di sekolah. Tidak pernah ada penjelasan medis, tidak ada penyakit bawaan. Saya ingat satu obrolan yang tidak sengaja saya dengar. 2 ibu-ibu sedang menunggu antrian di warung. Suaranya pelan, tapi saya masih bisa menangkap setiap katanya. Saya dengar, kalau seseorang ambil jalan pesugihan, tanda paling awal itu keluarganya sering sakit-sakitan, kata salah satu dari mereka. Yang satunya mengangguk sambil menatap keluar warung. Atau ada anggota keluarga yang hilang. Katanya yang hilang itu bukan pergi, tapi diambil. Saat mendengar kalimat itu, saya spontan menoleh ke arah mereka. Ekspresi mereka sangat serius, seperti sedang membicarakan sesuatu yang benar-benar nyata. Saya pernah melewati rumah Pak Dharma saat malam, lampunya terang, tapi suasananya terasa muram. Dan saya melihat istri Pak Dharma sedang berdiri di depan pintu, tidak bergerak, tidak memanggil siapapun, hanya berdiri menatap jalan gelap seakan ada sesuatu di sana yang sedang ia tunggu. Wajahnya bukan wajah orang sakit biasa, ada guratan ketakutan yang sangat jelas. Saya bahkan berhenti beberapa meter dari rumah itu.
berharap dia sadar saya lewat dan menyapa seperti biasanya. Tapi dia tidak beraksi sama sekali. Tatapannya kosong, tidak fokus, seperti sedang melihat sesuatu yang tidak bisa dilihat oleh orang lain. Saya ingat detik itu saya merinding tanpa alasan dan saya ingin segera cepat-cepat pergi. Kejadian lain terjadi saat saya melihat Bu Rini. Waktu itu dia sedang duduk di teras rumahnya. Badannya membungkuk sedikit, kedua tangannya saling menggenggam kuat, dan wajahnya tertutup rambut. Dia terlihat seperti sedang menahan sesuatu, entah itu marah, takut, atau sedih. Saya memanggilnya pelan, "Bu Rini, sehat Bu?" Tapi dia sama sekali tidak menoleh, bahkan tidak bergerak sedikit pun. Seolah dia tidak mendengar saya, padahal jaraknya hanya beberapa langkah. Saya perlahan berjalan mundur. Ada rasa tidak nyaman yang tiba-tiba muncul. Padahal sebelumnya Bu Rini dikenal ramah, tidak pernah lupa menyapa siapa saja. Tapi malam itu, dia bukan terlihat seperti dirinya sendiri. Saat itu saya mengerti kenapa gosip tidak pernah reda. Karena semua orang merasa ada sesuatu yang berubah, bukan hanya karena kekayaan mereka, tapi suasana rumah, tingkah keluarga, dan ekspresi wajah yang terlihat seperti menyembunyikan sesuatu. Puncak dari semua bisikan itu muncul saat seorang warga tua berkata dengan suara rendah, kalau betul mereka mengambil jalan itu, tanda-tanda berikut bakal semakin parah, karena yang diminta semakin lama semakin dekat. Malam itu, sekitar jam 11 lewat sedikit, saya pulang dari rumah sepupu setelah bantu beresin acara kecil. Udara desa sedang lembab, angin juga hampir nggak ada, jalanan sepi, cuma suara jangkrik yang kedengerannya makin keras karena nggak ada suara lain yang bisa nutupin. Saat itu saya lewat di depan rumah baru Pak Dharma. Rumah yang beberapa minggu terakhir jadi bahan omongan satu kampung karena renovasinya yang kilat dan mewah. Kalau dulu rumah itu cuma rumah biasa yang terasa kecil, sekarang temboknya tinggi, catnya masih baru, dan jendelanya besar-besar. Tapi malam itu, rumah yang biasanya terang dan kayak ruko di pinggir jalan justru gelap total. Bukan sekedar lampunya mati, tapi suasananya kayak kosong. Kosong yang bukan cuma sepi, tapi seperti tidak ada kehidupan di dalamnya sama sekali. Padahal biasanya setiap malam terdengar suara TV di ruang tamu atau suara orang menemandir di dalam. Saya sempat berhenti sebentar, bukan karena penasaran, tapi karena saya benar-benar dengar sesuatu. Awalnya pelan banget, sampai saya nggak yakin itu suara apa. Tapi semakin saya fokus, semakin jelas suara itu terdengar. Suara seseorang, suara perempuan. Perempuan yang menangis. Bukan tangisan keras, bukan juga tangisan seperti orang yang sedih biasa. Seperti sedang kesakitan atau ketakutan. Ada suara tersendat-sendat seperti seseorang yang sedang berusaha bernafas tapi dadanya ditekan. Saya langsung merinding karena menurut orang-orang rumah itu lagi kosong. Istrinya Pak Dharma masih di rumah sakit karena sakit aneh yang muncul tiba-tiba. Dan anaknya dikabarkan dibawa ke rumah kakaknya di kota. Jadi, siapa perempuan yang menangis di dalam? Saya coba berpikir rasional. Mungkin ada saudara yang datang. Mungkin ada keluarga lain yang tinggal sebentar. Tapi kalau memang ada orang, kenapa rumahnya gelap gulita? Bahkan lampu terasnya pun mati. Biasanya, orang-orang desa nggak pernah mematikan lampu teras malam-malam. Kalau gelap total begitu, biasanya karena rumah benar-benar kosong. Saya masih berdiri beberapa meter dari pagar, berusaha memastikan apa benar itu suara orang. Ketika saya dengar lebih seksama, tangisannya berubah pelan, seperti sedang mencoba berbicara. Tapi suaranya nggak jelas, serak dan putus-putus. Ada satu momen ketika suara itu menyebut sesuatu, entah nama atau permintaan tolong. Tapi yang paling membuat saya gemeter adalah nada suaranya. Itu bukan suara orang yang menangis karena sedih. Itu suara orang yang menangis karena ketakutan. Saya spontan mundur satu langkah. Naluri saya bilang untuk langsung jalan dan jangan lihat ke belakang. Tapi entah kenapa, saya tetap terpaku.
Seperti ada bagian dari diri saya yang merasa saya lagi menyaksikan sesuatu yang penting. Sesuatu yang selama ini orang-orang cuma bisa tebak tapi nggak pernah melihat langsung. Kemudian terdengar suara lain, suara gesekan. Seperti sesuatu diseret di lantai. Suara itu muncul dari bagian dalam rumah, dari arah ruang tamu, lalu berhenti tiba-tiba, seperti sesuatu atau seseorang mencoba bergerak tapi ditahan. Setelah itu, suara perempuan tadi berubah makin pelan, seperti nafasnya hampir habis. Saya langsung merinding lebih parah. Ada tekanan aneh di udara, seperti hawa dingin yang tiba-tiba muncul dari dalam rumah. Saya nggak nunggu lebih lama, insting saya akhirnya menang. Saya langsung melangkah cepat menjauhi rumah itu bahkan tanpa menoleh. Waktu saya berjalan menjauh, suara tangisan itu perlahan menghilang. Bukan berhenti, tapi lebih seperti ditelan oleh kegelapan. Ketika saya sampai di rumah, saya masih gemeter. Yang bikin saya benar-benar gak bisa tidur malam itu adalah kenyataan rumah Pak Dharma memang benar kosong. Dan kalau rumah itu kosong, lalu siapa yang saya dengar menangis di dalam? Beberapa hari setelah kejadian di depan rumah Pak Dharma, saya bertemu teman lama saya, Lestari, yang bekerja di puskesmas, di bagian administrasi. Tapi karena puskesmas desa tidak terlalu besar, dia sering ikut bantu di bagian UGD ketika kondisi lagi ramai. Awalnya saya cerita ke dia hanya sekedar ngobrol, lempar-lempar kabar, sampai akhirnya saya nyinggung soal istri Pak Dharma yang katanya masih dirawat. Begitu saya sebut nama itu, Lestari langsung diam, wajahnya berubah. Dia menatap saya agak lama seolah menimbang apakah dia perlu cerita atau tidak. Setelah beberapa detik, dia akhirnya bilang, "Kamu jangan bilang siapa-siapa ya." Suaranya pelan, tapi jelas, seperti dia benar-benar takut kalau orang lain dengar. Saya mengangguk, dan apa yang dia ceritakan setelah itu bikin saya langsung merinding. Menurut Lestari, istri Pak Dharma dibawa masuk ke UGD bukan karena penyakit biasa. Dia masuk dengan kondisi tubuh yang sangat lemah. Napasnya pendek-pendek dan matanya terus melotot seakan ketakutan melihat sesuatu yang tidak bisa dilihat orang lain. Bukan cuma itu, kuku-kukunya menghitam. Bukan seperti bekas cat atau kotoran, tapi seperti darah yang mengering di bawah kuku. Dokter sempat berpikir itu karena infeksi atau keracunan, tapi hasil awal pemeriksaan tidak menunjukkan apa-apa yang jelas. Yang paling aneh adalah cara dia bicara. Kata Lestari, sejak detik pertama masuk UGD, dia tidak berhenti mengulang kalimat yang sama. Dengan suara lemah, tersendat, seolah dadanya sesak. Dia terus-terusan berkata, "Dia minta anakku, jangan kasih anakku, tolong." Kalimat itu diulang terus. Kadang pelan, kadang seperti teriak, tapi suaranya nggak keluar penuh. Bahkan saat perawat mencoba menenangkan, dia memegang tangan mereka kenceng banget, kayak seseorang yang benar-benar ketakutan. Tapi setiap kali ditanya siapa dia yang dimaksud, istri Pak Dharma cuma geleng-geleng sambil terus menutup mata, seolah kalau dia menyebutkan nama itu, sesuatu buruk akan terjadi. Lestari bilang, suasana UGD malam itu benar-benar beda dari biasanya. Beberapa perawat merasa gelisah tanpa alasan. Bahkan salah satu dari mereka sempat bilang bahwa udara di sekitar tempat tidur istri Pak Dharma terasa lebih dingin. Tapi lagi-lagi mereka cuma menganggap itu cuma perasaan karena suasana sedang tegang. Yang bikin saya makin tidak tenang adalah bagian berikutnya. Beberapa jam setelah dirawat, istri Pak Dharma sempat tidak sadarkan diri. Tapi saat itulah dokter memutuskan untuk melakukan pemeriksaan lanjutan. Tapi sebelum pemeriksaan selesai, istri Pak Dharma tiba-tiba bangun. Bukan bangun seperti orang yang pulih, tapi seperti terkejut. Badannya kaku, matanya langsung terbuka lebar, dan dia menatap ke langit-langit ruangan sambil mulutnya bergerak-gerak tanpa suara. Setelah itu, dia kembali bicara, tapi sekadar nada seperti orang yang memohon. "Jangan biarkan dia ambil. Saya sudah kasih banyak. Jangan anak saya. Jangan." Kalimat itu membuat Lestari yakin kalau ada sesuatu yang lebih dari sekedar penyakit. Karena beberapa hari sebelumnya,
Menurut cerita warga, anak Pak Dharma tiba-tiba dikirim ke rumah saudara tanpa penjelasan. Waktunya terlalu pas, seolah-olah Pak Dharma memang sengaja menjauhkan anaknya. Ketika Lestari selesai cerita, dia langsung bilang, "Saya nggak tahu apa yang terjadi, tapi rasanya bukan masalah medis biasa." Semua yang ibu itu katakan, kedengarannya seperti dia benar-benar percaya kalau ada sesuatu yang menagih apa yang pernah dijanjikan suaminya. Saat itu, saya cuma bisa diam. Semua mulai masuk akal, kayak mendadak, sakit aneh, dan bisikan-bisikan tentang pesugihan yang selama ini dianggap hanya omongan warung. Dan mungkin apa yang istri Pak Dharma lihat sedang menagih giliran berikutnya. Beberapa hari setelah saya dengar cerita dari Lestari, saya mulai memperhatikan satu hal yang sebenarnya sudah lama dibicarakan orang tapi nggak pernah saya percaya sebelumnya. Di desa sebelah, tepatnya di pinggir sungai yang jarang dilewati orang, ada sebuah gubuk tua. Gubuk itu letaknya masuk ke dalam, harus melewati jalan setapak yang kiri kanannya ditumbuhi rumput tinggi. Dulu saya pikir itu cuma tempat orang mancing atau tempat istirahat petani. Tapi ternyata sudah lama dikenal sebagai tempat ritual pesugihan. Orang-orang di desa katanya sudah tahu aturan mainnya. Ritualnya nggak ribet, tapi syaratnya berat. Yang datang harus membawa 3 hal yang sama setiap orang pesugihan bawa. Pertama, foto keluarga. Bukan sembarang foto, tapi foto orang yang paling dekat dan yang paling disayang. Katanya foto itu dipakai sebagai bukti bahwa orang itu benar-benar punya sesuatu yang bisa diberikan. Kedua, rambut atau kuku. Ini semacam tanda pengikat. Rambut atau kuku itu diambil dari orang yang mengajukan diri. Semacam simbol bahwa dia siap menyerahkan bagian dari dirinya buat dibarter. Dan yang ketiga, janji yang harus ditepati tiap bulan. Janji itu nggak pernah jelas isinya apa, tapi dari cerita orang-orang, isinya cuma satu. Setiap bulan harus ada persembahan. Kalau sampai telat, kalau sampai lupa, kalau sampai berniat berhenti, maka sesuatu bakal datang menagih. 3 orang ini, yaitu Pak Dharma, Pak Jaya, dan Bu Rini, punya kebiasaan yang sama. Setiap malam Jumat, mereka hilang. Bukan benar-benar hilang, tapi tidak terlihat. Rumah gelap dan tidak ada yang tahu mereka kemana. Kadang ada tetangga bilang lihat kendaraan mereka keluar larut malam, tapi besok paginya seolah-olah tidak terjadi apa-apa. Bahkan beberapa warga bilang mereka pernah lihat Pak Jaya membawa sesuatu dibungkus kain hitam. Tapi ketika ditanya dia hanya bilang itu barang untuk saudaranya. Saya ingat bagaimana anak Bu Rini mendadak hilang beberapa bulan lalu dengan alasan sekolah di kota. Padahal sebelumnya anak itu tidak pernah terlihat pergi. Pagi itu, suasana desa benar-benar kacau. Saya baru saja keluar rumah ketika lihat banyak orang berkerumun di depan rumah Pak Jaya. Orang-orang berbisik pelan, wajah mereka tegang, dan beberapa bahkan kelihatan panik. Saya sempat pikir, mungkin ada kecelakaan atau keributan. Tapi begitu saya dengar orang-orang menyebut anaknya hilang, badan saya langsung lemes. Anak Pak Jaya itu masih kecil, sekitar 9 tahun. Biasanya dia main sepeda di depan rumah atau ikut ibunya ke warung. Gak pernah jauh, apalagi pergi sendiri. Jadi waktu saya dengar dia hilang sejak subuh, saya langsung tahu ada sesuatu yang tidak beres. Menurut ibunya, malam sebelumnya anak itu mengeluh tidak bisa tidur. Katanya dia merasa seperti diawasi. Ibunya pikir itu cuma mimpi buruk. Jadi dia menyuruh anak itu tidur lagi. Tapi beberapa jam kemudian, anak itu justru terbangun sambil menangis. Dia bilang dia melihat makhluk hitam besar berdiri di dekat pintu kamar. Waktu ibunya tanya bentuknya seperti apa, anak itu cuma bilang makhluk itu tinggi. Badannya gelap seperti bayangan dan matanya merah. Yang bikin ibunya makin takut adalah ketika anak itu bilang bahwa makhluk itu pegang tangan kirinya. Ibunya cek tangan itu, tapi tidak ada luka atau bekas apa-apa. Ibunya mencoba menenangkan, memeluk, dan menidurkan anak itu di kamarnya. Tapi sekitar jam 3 pagi,
anak itu mulai bicara sendiri dalam keadaan setengah sadar. Dia bilang makhluk itu memanggil-manggil namanya dari luar jendela. Ibunya sempat bangun dan cek jendela, walaupun takut. Tapi dia tidak melihat apa-apa. Hanya halaman gelap dan kebun bambu di kejauhan. Pagi harinya ketika ibunya bangun untuk menyiapkan sarapan, dia baru sadar anaknya tidak ada di sebelahnya. Dia pikir anaknya pergi ke kamar mandi atau main ke depan rumah. Tapi setelah dicari kemana-mana, hasilnya nihil. Tidak ada jejak. Pintu depan tertutup rapat. Tidak ada tanda-tanda kalau ada orang keluar. Yang bikin warga semakin yakin kalau ini bukan hilang biasa adalah jejak kecil yang ditemukan di dekat kebun bambu. Jejak itu berhenti mendadak di satu titik, seolah anak itu menghilang di tempat. Tidak ada jejak lanjutan, tidak ada bekas seretan, tidak ada tanda dia berjalan kembali. Jejak itu benar-benar berakhir begitu saja. Beberapa orang langsung menyebut sesuatu yang sudah lama dibicarakan warga, tapi jarang yang berani sebut terang-terangan. Mereka bilang kalau jejak yang berhenti begitu saja adalah tanda tumbal sudah diambil. Makhluk yang datang dalam mimpi malam sebelumnya dianggap sebagai penagih. Dalam cerita pesugihan, datangnya selalu diawali dengan mimpi buruk atau bayangan yang mengikuti seseorang. Saya melihat Pak Jaya pagi itu. Wajahnya pucat, matanya merah seperti kurang tidur, dan tangannya gemetar saat dia mencoba bicara dengan warga. Dia bilang anaknya tidak mungkin pergi sendiri. Dia juga bilang kalau malam itu dia sempat terbangun dan mendengar suara pintu, tapi saat dicek tidak ada apa-apa. Dia mengira itu hanya suara angin. Tapi semua orang tahu, tidak ada angin yang membuat anak kecil hilang begitu saja. Dan yang paling membuat saya ngeri adalah satu hal. Malam itu adalah malam Jumat. Malam yang sama ketika biasa Pak Jaya keluar rumah diam-diam. Dalam hati saya mulai merasa kalau anak itu bukan hilang, tapi diambil. Dan kalau itu benar, mungkin anak-anak dari keluarga lain bisa menjadi giliran berikutnya. 3 hari setelah kejadian hilangnya anak Pak Jaya, suasana desa masih keruh. Orang-orang berhenti main keluar rumah menjelang malam. Anak-anak dilarang keluar setelah maghrib. Dan warga yang biasanya nongkrong di pos ronda mendadak lebih cepat pulang. Semuanya khawatir kalau kejadian itu bukan sekedar kejadian musibah biasa. Tapi di antara semua kecemasan itu, tidak ada yang menyangka kalau jawaban pertama justru datang dari Pak Jaya sendiri. Waktu itu sore, dan seperti biasa, beberapa orang duduk di warung Bu Surti. Tempat itu sering jadi tempat ngobrol warga. Tapi sore itu, perbicaraan berhenti ketika Pak Jaya datang dalam kondisi mabuk berat. Saya ada di sana saat itu. Saya duduk agak dekat pintu, jadi saya benar-benar lihat semua kejadian. Pak Jaya masuk sambil sempoyongan, wajahnya merah, matanya berair, dan pakaiannya berantakan. Tanpa pesan apapun, dia langsung duduk di bangku kayu depan pintu. Bu Surti sempat menegur, nanya dia kenapa, tapi Pak Jaya cuma tertawa pendek yang tidak enak didengar. Beberapa menit pertama dia cuma diam sambil mengusap wajahnya, tapi tiba-tiba dia mulai ngomong keras, seolah sudah tidak bisa menahan isi kepalanya lagi. "Aku cuma mau kaya," katanya sambil memukul-mukul meja. "Aku cuma mau dihargai." Suara itu membuat seluruh warung langsung hening. Biasanya orang mabuk di desa paling hanya mengoceh tidak jelas. Tapi kalimat itu terasa berbeda. Ada tekanan di suaranya, seolah dia simpan sesuatu yang selama ini memberatkan. Dia lanjut bicara, kali ini sambil terisak. Aku nggak tahu kalau harus bayar pakai keluargaku." Orang-orang langsung saling pandang, tapi tidak ada yang berani ngomong. Saya bisa dengar jelas suara nafasnya yang berat, seperti orang yang sudah lama menahan ketakutan. Dia cerita seperti orang yang sudah tidak peduli lagi apakah orang percaya atau tidak. Katanya, di awal semua terlihat biasa. Dia datang ke gubuk di pinggir sungai itu setelah diajak seseorang dari luar desa. Dia cuma diminta ngasih foto keluarga, rambut, dan janji sederhana. Waktu itu dia pikir itu cuma formalitas, semacam simbol buat ritual-ritual kepercayaan tertentu.
Dia tidak merasa sedang melakukan sesuatu yang berbahaya. Tapi semuanya mulai berubah setelah dia pulang malam itu. Dia bilang setiap malam dia mendengar suara seperti orang memanggil namanya dari halaman. Suaranya pelan tapi terus ada. Ketika dia buka pintu, tidak ada siapa-siapa. Dia sempat anggap itu cuma perasaan, sampai suara itu mulai bicara lebih jelas. Menurut ceritanya, suara itu selalu datang di malam Jumat. Kadang dari jendela, kadang dari belakang rumah, kadang dari arah kebun bambu. Suara itu tidak pernah menunjukkan wajah, tidak pernah muncul dalam bentuk apapun, tapi dia tahu itu bukan manusia. Aku disuruh nyerahin satu keluarga lagi, katanya sambil menunduk. Kalau mau usahaku tetap lancar. Orang-orang yang mendengar langsung pucat. Bu Surti menutup mulutnya, dan ada dua bapak yang langsung berdiri seperti ingin pergi tapi akhirnya duduk karena takut terlihat panik. Tidak ada yang menyela, tidak ada yang berusaha menenangkan. Mereka hanya mendengar, seolah kalimat itu terlalu berat untuk ditanggapi. Aku gak mau kasih dia, kata Pak Jaya sambil menangis terbuka. Tapi kalau aku gak kasih, mereka bilang mereka bakal ambil semuanya. Waktu dia bilang itu, beberapa warga langsung merinding. Karena kata mereka yang diucapkannya tidak terdengar seperti bicara tentang manusia. Setelah itu Pak Jaya berdiri, sempoyongan lalu keluar dari warung tanpa mengucapkan apa-apa lagi. Suasana di warung dibiarkan hening cukup lama. Yang jelas semua orang sadar satu hal. Ini bukan lagi sekedar gosip. Ini pengakuan. Beberapa hari setelah pengakuan Pak Jaya di warung, giliran Bu Rini yang mengalami kejadian yang membuat warga tambah yakin kalau pesugihan itu memang benar-benar ada. Awalnya hidupnya biasa-biasa saja, sederhana. Suaminya kerja sebagai sopir antar barang, dan keluarganya tidak pernah terlihat punya masalah. Tapi setelah pulang dari desa sebelah beberapa bulan lalu, hidupnya berubah drastis. Rumahnya direnovasi, dia beli motor baru, dan dalam waktu singkat dia terlihat hidup berkecukupan. Tapi seperti dua orang sebelumnya, perubahan itu diikuti hal-hal janggal. Suaminya hilang duluan. Bu Rini bilang suaminya pamit kerja seperti biasa, tapi tidak pernah pulang. Motor yang dipakai suaminya ditemukan di pinggir jalan dekat kebun karet tanpa ada jejak apapun. Tidak ada keributan, tidak ada tanda-tanda kecelakaan, tidak ada apa-apa. Motor itu hanya terparkir rapi, seolah sengaja ditinggalkan. Kakaknya juga tiba-tiba jatuh sakit dengan kondisi yang susah dijelaskan. Menurut cerita keluarga, kakaknya seperti kehilangan kesadaran. Hanya bisa menatap langit-langit dan sesekali bergumam sesuatu yang tidak jelas. Dokter bilang tidak ada penyakit fisik yang parah, tapi tubuhnya terus melemah. Malam itu suasana desa benar-benar berbeda dari biasanya. Udara dingin menusuk, tapi bukan dingin biasa. Orang-orang mulai panik ketika terdengar suara teriakan keras dari rumah Bu Rini. Suara itu tajam, nyaring. Teriakan itu muncul sekitar jam 11 malam dan langsung membuat warga yang sedang tidur terbangun. Beberapa orang mencoba mendekat, tapi hampir semua berhenti di ujung jalan. Tidak ada yang berani masuk ke halaman rumah Bu Rini. Beberapa warga yang lebih berani cuma bisa melongok dari jauh. Di jendela rumah terlihat sesuatu yang membuat bulu kuduk berdiri. Bu Rini yang biasanya terlihat tenang saat malam, kini terangkat ke udara. Benar-benar terangkat. Tubuhnya melayang beberapa meter dari lantai, tapi tubuhnya kaku. Mulutnya terbuka lebar, suaranya tidak keluar. Seperti dicekik atau ditahan oleh sesuatu yang sangat kuat. Matanya melotot, tidak bergerak sama sekali, hanya melayang di sana. Lampu rumah tiba-tiba mati, gelap total. Beberapa warga mencoba mengambil senter atau menyalakan lampu dari handphone. Tapi di saat yang bersamaan, mereka mendengar suara seperti orang yang berlari di dalam rumah. Suara itu berlari kencang ke arah pintu belakang. Lalu terdengar suara pintu yang dibanting. Warga mencoba mengecek ke belakang. Mereka menemukan pintu belakang rumah Bu Rini terbuka lebar. Tapi tidak ada tanda-tanda keberadaan Bu Rini.
seolah Burini kabur tanpa alasan yang jelas dan berlari menuju ke arah hutan di belakang rumah. Warga sudah mencoba mencari saat itu juga, tapi mereka tidak menemukan apa-apa. Malam itu menjadi malam yang tidak akan pernah dilupakan di desa. Tidak ada yang tahu bagaimana Burini bisa hilang begitu saja. Beberapa hari setelah malam menghilangnya Burini, beberapa warga menuturkan kalau mereka mendengar suara langkah kaki di rumah yang sekarang kosong itu. Seperti ada sesuatu yang bergerak dari satu kamar ke kamar lain. Suasana desa sangat mencekam. Rumah-rumah yang biasanya ramai kini sepi. Saya ikut beberapa orang menuju rumah Pak Sunarta, kepala dusun yang dihormati, untuk mendengar langsung cerita tentang semua yang sudah terjadi dan sejarah di balik kekayaan mendadak yang menghantui desa kami. Pak Sunarta duduk di teras rumahnya, wajahnya serius. Warga lain duduk melingkar. Beberapa menunduk, beberapa menatap lurus ke arah Pak Sunarta, seolah menunggu setiap kata yang keluar. Kasus seperti ini sudah sering terjadi, kata Pak Sunarta pelan. Di desa kita dan desa-desa sekitar, orang-orang yang tiba-tiba kaya biasanya bayarannya terlalu mahal. Bukan cuma harta yang mereka harus serahkan, tapi keluarga mereka, anak mereka, kadang bahkan nyawa sendiri. Yang namanya pesugihan itu bukan cuma janji-janji, ada aturan yang harus ditepati, ada makhluk yang menagih, dan kalau terlambat atau menolak, konsekuensinya tidak bisa dielakkan. Seorang warga menambahkan, makanya dulu orang tua kita selalu bilang, jangan iri sama orang yang mendadak kaya. Kadang mereka yang kelihatannya bahagia, sebenarnya sedang menanggung beban yang kita nggak lihat. Pak Sunarta menatap warga. Yang kalian lihat beberapa hari lalu, itu bukan sekedar kejadian aneh. Itu konsekuensi dari keserakahan. Pak Dharma, Pak Jaya, Burini, semuanya sudah membayar lebih dari yang mereka sangka. Anak Pak Jaya hilang, istri Pak Dharma sakit, Burini hilang. Itu semua bukan kebetulan. Warga mulai bergumam pelan, sebagian menunduk. Ada yang tampak kaget karena menyadari bahwa gosip yang mereka dengar selama ini ternyata benar. Pak Sunarta menambahkan, kalau kalian berpikir bisa ikut jalan pintas itu tanpa harga, kalian salah. Kekayaan cepat selalu punya konsekuensi, dan konsekuensinya bisa datang kapan saja, bahkan beberapa generasi kemudian. Sejak malam itu, desa berubah. Orang-orang mulai berhati-hati dengan harta, tidak mudah iri dengan tetangga, dan mulai menghargai hidup sederhana. Beberapa keluarga yang sebelumnya tergoda pesugihan memilih untuk menjauh dari semua ritual itu. Mereka belajar bahwa hidup aman dan tenang lebih berharga daripada kekayaan yang dibayar dengan keluarga atau nyawa. Pak Sunarta menutup pembicaraannya dengan peringatan yang tegas. Kalian harus ingat, setiap tindakan ada akibatnya. Apa yang kalian lihat di desa ini adalah bukti nyata. Dan jangan pernah lupa, kalau sesuatu datang menagih, tidak ada manusia yang bisa menahannya. Warga mulai meninggalkan teras rumah Pak Sunarta dengan rasa takut tapi juga lega. Mereka tahu cerita ini akan menjadi peringatan bagi generasi berikutnya. Desa kembali tenang, tapi bekas kejadian itu tetap ada, menghantui pikiran siapapun yang pernah melihat atau mendengar. Dari semua yang terjadi di desa ini, ada beberapa hal penting yang ingin saya bagikan kepada kalian. Pertama, hargai hidup sederhana. Kekayaan yang datang tiba-tiba, apalagi tanpa usaha, seringkali membawa konsekuensi yang jauh lebih besar dari yang terlihat. Kedua, jangan iri atau tergoda dengan hidup orang lain. Kita tidak pernah tahu apa yang mereka bayar untuk apa yang mereka miliki. Ketiga, keluarga adalah harta yang paling berharga. Jadi jangan sampai karena keserakahan kita kehilangan orang-orang yang kita cintai. Dan terakhir, dengarkan peringatan dari orang tua dan pengalaman orang-orang di sekitar kalian.
Beberapa hal, meski terdengar mitos atau legenda, bisa menjadi kenyataan yang sangat menakutkan. Hidup tenang, jujur, dan bersyukur dengan apa yang dimiliki adalah cara terbaik untuk tetap aman dan bahagia.